Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, dan ini adalah tutorial pertama saya tentang PowerPoint. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa PowerPoint adalah salah satu media atau alat yang kita pakai untuk digunakan untuk presentasi. Tapi bukan hanya itu. Ternyata PowerPoint ini bisa juga kita pakai untuk mendesain gambar. Contohnya yang seperti di layar ini adalah didesain di PowerPoint. Ada beberapa fitur dari PowerPoint yang tidak dimiliki oleh Word 2010 ke bawah, dan ini hanya berada di PowerPoint 2013 ke atas. Jadi yang saya pakai ini adalah PowerPoint 2019. Fitur apa itu? Fitur itu yang saya maksud adalah fitur Merge Shape, ya. Jadi fitur yang saya gunakan adalah Merge Shape. Jadi kalau kita mau masuk di Merge Shape itu adalah kita masuk di format dan di Merge Shape. Untuk memunculkan ini kita harus mengklik beberapa shape agar bisa muncul. Tapi kalau hanya satu dia tidak akan muncul. Kita harus mengklik lebih dari satu baru bisa muncul. Ya, apa itu Merge Shape? Merge Shape adalah salah satu dari fitur PowerPoint yang berguna untuk memodifikasi dua shape atau lebih sehingga membentuk shape baru. Jadi Merge Shape ini ada 5 macam. Ada 5 di dalamnya, yaitu ada union, ada fragment, ada combine, ada intercept, dan ada subtract. Pertama kita akan membahas tentang union. Apa itu union? Itu fungsinya menggabungkan dua shape atau lebih menjadi satu shape bentuk baru. Jadi misalnya segitiga ini kita gabungkan dengan segi empat, maka hasilnya seperti ini, ya. Contohnya kita buat baru. Jadi kita caranya adalah kita masuk dalam menu insert, masukkan satu bentuk lain, misalnya ini segi empat, dan kita masukkan lagi satu yang segi, ya, ini yang tanda panah saja. Ini kita ingin gabungkan. Jadi kita gabungkan. Jadi kita aktifkan dengan mengklik segi empat ini, baru kontrol, baru klik lagi yang tanda panah. Lalu kita masuk di format, masuk di shape, kita cari union, maka dia akan menyatu ini. Jadi misalnya kalau kita ganti gambarnya, dia akan menyatu begini. Misalnya kita ingin menambah shape yang lain lagi, misalnya dia arah ke sini. Jadi mana langsung kita klik saja di aktifkan yang di bawah yang ini, baru masuk di union. Oke. Dia akan menyatu seperti ini. Cantik. Terus kita masuk di yang selanjutnya, yaitu fragment. Ya, fragment ini adalah dia membagi-bagi, fungsinya dia membagi-bagi. Misalnya fungsinya itu membuat semua bagian shape yang saling beririsan masing-masing bentuk shape yang baru. Jadi misalnya kalau kita gabung ini yang warna hijau kita gabungkan dengan yang warna biru, maka hasilnya seperti ini hasilnya. Jadi kita masuk di, misalnya kita aktifkan semuanya, aktifkan semuanya, lalu kita masuk di fragment, maka hasilnya seperti ini, dia akan terbagi-bagi. Ini dia. Jadi misalnya kita ambil lagi ya. Contohnya, ya, kita insert,
kita insert yang tanda love ya, lalu kita masukkan lagi satu segi 4 atau segi 4, kita kasih panjang seperti ini, lalu kita fragment. Jadi kita aktifkan dulu ya, bagian di bawah klik yang tanda lab, baru kontrol, baru klik lagi yang ini, baru kita masuk di fragment. Maka hasilnya akan seperti ini, dia akan terbagi. Lihat, iya. Jadi fungsi fragment itu dia membagi-bagi semua irisan yang shape yang beririsan akan terbagi-bagi. Nanti mungkin tutorial selanjutnya saya akan memperlihatkan fungsi penggunaan dari fragment ini. Selanjutnya kita masuk di di bagian kombinasi combine ya. Jadi kalau yang tadi itu fragment itu membagi, ini mengkombinasikan. Jadi fungsinya itu untuk membuang area shape yang saling beririsan dan bertahankan area yang lain. Jadi kalau misalnya yang kita ini yang irisannya warna biru dengan yang warna hijau, kalau kita gabungkan seperti ini, maka dia akan berbentuk seperti ini, kombinasi dia ya. Kita langsung saja, kalau contohnya seperti ini ya, contohnya kita insert ya, tanda love lagi, baru kita masuk tanda panah, biasanya dia begini. Kita sebutkan, kita aktifkan Ctrl Shift, baru masuk di kombinasi, maka dia akan seperti ini bentuknya. Jadi yang beririsan itu akan menghilang, yang beririsan akan hilang. Ada lagi satu fungsi fungsi intersect lagi, itu kebalikan dari fragment dan kombinasi, yaitu intersect. Jadi misalnya fungsinya itu mempertahankan area shape yang saling beririsan dan menghapus area yang lain. Jadi itu bedanya ini kombinasi. Jadi misalnya kalau kita gabungkan ini misalnya, lalu kita aktifkan lagi yang di bawah ya, kontrol baru klik, baru kita intersect ya. Yang tinggal itu hanya ini, yang beririsan itu yang tinggal, yang lainnya itu akan terbuang ya, seperti ini. Ada lagi satu fungsi subtract ya, fungsinya itu untuk motong shape dengan shape yang lain. Jadi misalnya kalau kita menginginkan suatu bentuk shape yang lain dengan bentuk penggabungan dari shape, maka kita bisa memotongnya. Misalnya segi 4 ini ya, yang bundaran kita ingin bagi 2, maka caranya adalah aktifkan yang bundaran, baru kontrol, baru klik yang warna yang kotak, masuk di format, baru subtract. Ini dia. Banyak fungsinya. Jadi fungsi subtract ini banyak sekali digunakan di dalam mengedit gambar bisa. Jadi insya Allah di tutorial selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan dari beberapa fitur ini membentuk sebuah gambar. Misalnya ini
saya ya ini ya, misalnya Papi, saya menggunakannya itu menggunakan fitur ini. Jadi orang mengira ini hasil dari Photoshop, padahal bukan. Ini adalah murni dari PowerPoint. Ini adalah murni dari hasil PowerPoint. Ya, saya kasih contoh bagaimana menggunakan salah satu misalnya intercept ya. Penggunaan intercept, kita misalnya insert kotak ya, lalu kita insert juga gambar. Itu gambar misalnya ini gambar mobil. Gambar mobil ini. Jadi kita arahkan ke belakang, set to back. Misalnya mobil ini kita hanya ingin ambil yang kepalanya saja. Ya, kita pilih mobil, baru kontrol, baru klik yang kotak. Lalu kita masuk di format, masuk di merge shape, baru intercept. Mungkin dia hasilnya. Jadi kalau kita ingin model dikasih bingkai apa, bisa masuk di sini saja. Kita kasih bingkai ya. Dan masih banyak lagi fungsi kelebihan dari merge shape ini, dan insyaallah mungkin tutorial selanjutnya saya akan bahas atau memberikan contoh bagaimana menggunakan fitur-fitur seperti ini. Ya, seperti ini ya. Saya menggunakan ini semua adalah menggunakan merge shape seperti ini. Ini adalah fungsi merge shape. Insyaallah tutorial selanjutnya kita akan membahas tentang ini. Ya, mungkin sekian tutorial ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.